warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, hari ini kita mau melihat dan mendengarkan Ustazah berkisah. Kisah tentang apa ya? Nah, judulnya adalah Kisah Kakek Bijaksana dan Kakak Tiga Bersaudara. Suatu hari di sebuah desa, hiduplah anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat kecil dan sempit. Setiap mau berjalan ke kanan, ke kiri, pasti akan bersenggolan. Mereka kesal sekali dengan kejadian ini. Kak, aku kesal sekali dengan semua ini. Kenapa rumah kita kecil dan sempit? Aku benar-benar bosan dengan semua ini. Kak, sepertinya ini waktu yang tepat untukmu mencari cara agar bisa keluar dari masalah ini. Begitu ya. Apakah aku perlu ke rumahnya kakek bijaksana untuk bertanya dan minta nasihat kepada kakek bijaksana? Mungkin perlu, Kak. Oke, baiklah. Besok aku akan pergi ke rumahnya kakek bijaksana untuk meminta nasihat. Hari mereka tanpa pertengkaran, hanya karena rumahnya yang kecil dan sempit. Kakak tertua pun memutuskan untuk pergi ke rumah kakek bijaksana. Kakek bijaksana adalah seorang kakek yang sering dimintai nasihat atau saran oleh penduduk setempat. Tok 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 tok. Assalamualaikum kakek bijaksana. Siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kek, aku ingin bertemu dengan kakek. Oh, ternyata kamu. Silakan masuk. Ada apa tiba-tiba kamu datang ke rumah? Begini kek, aku punya masalah. Aku itu tiap hari bertengkar dengan adik-adikku karena rumahku itu yang kecil, sempit. Aku tidak bisa bebas bergerak kek. Aku selalu bertengkar sama adik-adikku kek. Bagaimana ini kek solusinya? Oh, seperti itu ceritanya. Saya mau bertanya kepadamu, apakah di rumahmu ada hewan peliharaan? Ada kek, aku di rumah punya ayam sama punya kambing kek. Oh iya, baiklah. Sekarang dengarkan aku, jangan menjawab terlebih dahulu. Jangan berkomentar terlebih dahulu. Kamu setelah ini pulanglah dan masukkan 1 ekor ayam ke dalam rumahmu. Memasukkan 1 ekor ayam ke dalam rumah. Baiklah kek, aku akan mencoba memasukkan ayamku ke dalam rumah. Semoga aja ini bisa mengatasi masalahku dengan adik-adikku kek. Oke kek, aku mau pulang dulu ya kek ya. Iya, baiklah. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Sampai di rumah, si kakak pun lalu mengambil 1 ekor ayam dan memasukkan ke dalam rumah. Kukuruyuk, kukuruyuk. Ayam itu berkokok di dalam rumah, lari ke sana, kemari, dan membuang kotoran di mana-mana. Mereka pun semakin tambah kesal. Kak, bagaimana ini? Masa disuruh masukin ayam di dalam rumah? Rumah kita jadi semakin sempit. Aku semakin tidak bisa bebas. Iya ya, bagaimana ini ya? Apakah aku perlu ke rumahnya kakek lagi? Baiklah kalau gitu, aku akan mencoba ke rumahnya kakek lagi. Biar ada solusinya lagi. Masa ayam dimasukkan ke dalam rumah kita jadi berantakan, kita jadi nggak bebas. Oke dek, aku akan pergi ke rumah kakek sekarang. Aku akan minta solusinya lagi. Aku akan pergi ke rumah kakek sekarang ya. Kakak bingung. Di hari kedua, kakak pergi ke rumah kakek bijaksana lagi. Kakek bijaksana, aku datang lagi kek. Iya, silakan masuk. Begini kek, aku sama adik-adikku itu kok semakin sering bertengkar. Bagaimana ini kek? Aku jadi tidak bebas di rumah kek. Rumahku jadi berantakan, kotor sekali. Pokoknya aku tidak senang kek ada ayam di rumahku. Begitu ceritanya. Baiklah, nanti kamu setelah ini pulang ke rumah
dan masukkan salah satu ekor kambing yang kamu miliki ke dalam rumahmu. Memasukkan 1 ekor kambing ke dalam rumah. Baiklah kek, aku akan mencoba memasukkan kambingku ke dalam rumah. Siapa tahu dengan memasukkan kambing, aku jadi bisa bebas bergerak di dalam rumahku kek. Aku akan pulang dulu ya kek ya. Iya, pulanglah. Lalu pulanglah kakak dan langsung memasukkan 1 ekor kambing ke dalam rumah. Dek, dek, kukuriu, kukuriu. Ayam dan kambing itu lari ke sana kemari sambil bersuara dan membuat berantakan seisi rumah. Mereka semakin sering berkelahi lagi. Si kakak bingung. Di hari ketiga, kakak mendatangi kakek bijaksana lagi. Aduh, gimana ini? Rumahku semakin berantakan, semakin kotor. Gimana ini, Dek? Apakah kakak harus ke rumahnya kakek bijaksana lagi? Rumah kita ada kambing dan ayam jadi kotor. Kita nggak bisa bebas bergerak, Dek. Ya mungkin kakak perlu ke tempat kakek lagi. Baik, kakak akan pergi ke rumahnya kakek bijaksana lagi. Kakek bijaksana, aku datang lagi, Kek. Iya, masuklah nak. Kayak gimana ini kek, rumahku semakin berantakan, kotor sekali. Aku semakin tidak bisa bergerak bersama adik-adikku, tidak bebas, nggak bisa bermain, nggak bisa bernapas dengan lega. Bagaimana ini kek? Aku nggak mau ada kambing sama ayam kek. Baiklah nak. Nanti sekarang setelah ini kamu pulang dan keluarkan hewan peliharaan dari rumahmu. Keluarkan kambing dan ayam dari rumahmu. Baiklah kek, aku akan mengeluarkan kambing dan ayammu dari rumah. Aku pulang dulu ya kek ya. Assalamualaikum. Lalu kakak pulang dan segera mengeluarkan kambing dan ayamnya dari rumah. Dan apa yang terjadi? Ayo kak. Oke. Wah, lega sekali ya kek ya. Sudah tidak ada kambing dan ayam di rumah ini. Kita jadi bebas bergerak ke sana kemari. Kita bisa lega. Iya kak, bener ya. Hidup bersama ayam dan kambing itu tidak enak. Dan sekarang tanpa kambing dan ayam, rumah kita jadi lapang dan lega. Terima kasih kak. Iya ya, benar sekali nasihat dari kakek bijaksana itu. Dari cerita tadi teman-teman, kita dapat mengambil hikmahnya atau dapat mengambil nilai moral dari cerita tersebut. Yang pertama, luas tidaknya rumah kita tergantung kita yang merasakan. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan apa aja kepada kita. Dan kita tidak boleh mengeluh ya.